Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Daniusni dengan NIM 2205002, berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan atau program studi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri. Baik, kita masuk ke pematerian yang pertama, yaitu pengertian dari CVT. CVT adalah singkatan dari Continuity Variable Transmission, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai transmisi variabel kontinu. Dalam transmisi CVT, tidak ada gigi-gigi seperti transmisi manual atau otomatis konvensional. Sebaliknya, CVT menggunakan sabuk dan puli untuk mengubah rasio transmisi dengan lancar dan tanpa rasa sakit saat mengemudi. Keuntungan utama dari sistem CVT adalah kemampuan untuk menjaga mesin dalam kecepatan optimal, karena CVT itu sendiri bisa secara otomatis menyesuaikan rasio transmisi dengan kecepatan kendaraan. Mesin bisa bekerja dengan efisien pada setiap kecepatan. Hal ini membuat mobil menjadi lebih hemat bahan bakar dan menghasilkan emisi yang lebih rendah. Itulah pengertian dari sistem CVT. Oke, kita lanjut pematerian berikutnya, yaitu keunggulan dan kelemahan transmisi CVT. Untuk keunggulan transmisi CVT, yang pertama, perpindahan gigi yang halus. Transmisi CVT tidak memiliki gigi tetap, sehingga perpindahan gigi tidak dilakukan secara halus dan tanpa ada rasa nyaman saat mobil mulai berjalan atau berhenti. Yang kedua, ada konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Karena perpindahan gigi yang halus, mobil dengan transmisi CVT memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih efisien dibandingkan dengan mobil yang transmisi manual atau otomatis. Dan yang ketiga, pengalaman berkendara yang nyaman, di mana transmisi CVT memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman karena tidak ada gangguan perpindahan gigi yang kasar. Selain itu, mobil dengan transmisi CVT cenderung lebih tenang saat berkendara karena mesin tidak perlu bekerja keras untuk memindahkan gigi. Kita lanjut ke pemateri berikutnya, yaitu kelemahan sistem transmisi CVT. Yang pertama, untuk kelemahan itu sendiri, biaya perawatan yang lebih mahal, di mana sistem CVT lebih kompleks dibandingkan dengan jenis transmisi lainnya, sehingga biaya perawatan dan perbaikan yang diperlukan bisa lebih mahal. Dan yang kedua, itu tidak cocok untuk mobil bertenaga besar, di mana sistem CVT ini seringkali dianggap kurang cocok untuk mobil yang bertenaga besar karena dapat mengurangi performa mesin. Mobil dengan transmisi CVT lebih cocok untuk mobil dengan tenaga sedang atau kecil. Yang ketiga, yaitu tidak cocok untuk kondisi berkendara yang ekstrim, seperti berkendara di medan yang terjal atau mengangkut beban yang berat. Hal ini dikarenakan transmisi CVT cenderung lebih cepat panas dibandingkan dengan jenis transmisi lainnya. Oke, kita lanjut ke pematerian berikutnya, yaitu komponen-komponen dari CVT. Oke, selanjutnya kita akan mengenal komponen-komponen lebih dalam tentang sistem CVT mobil dan fungsinya. Yang pertama, yaitu ada komponen yang dinamakan puli variator. Puli variator adalah komponen utama pada sistem CVT mobil. Komponen CVT mobil ini berfungsi untuk mengubah rasio gigi secara terus-menerus sehingga kendaraan dapat berjalan pada berbagai kecepatan tanpa mengubah gigi. Puli variator terdiri dari dua puli yang berbeda ukuran. Satu berada di bagian depan dan satu lagi berada di bagian belakang. Puli variator dapat berubah ukuran secara otomatis sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Komponen yang kedua yaitu sabuk baja atau rantai. Sabuk baja atau rantai digunakan untuk menghubungkan antara puli variator depan dan belakang. Rantai berfungsi mentransfer tenaga dari mesin ke roda melalui puli variator. Komponen yang ketiga yaitu ada oli pump. Oli pump digunakan untuk memompa oli ke dalam sistem CVT. Pelumasan ini berfungsi untuk mengelumasi komponen CVT yang bergerak seperti puli variator sehingga mengurangi gesekan dan suhu. Yang keempat yaitu komponen valve body. Valve body adalah komponen dalam sistem CVT mobil yang berfungsi untuk mengatur
aliran oli dalam transmisi. Komponen CVT mobil ini dilengkapi dengan solenoid yang dapat mengontrol aliran oli ke puli variator dengan depan dan belakang, sehingga mengubah rasio gigi secara otomatis. Komponen yang kelima yaitu ada stepper motor. Stepper motor adalah komponen elektronik pada sistem CVT yang berfungsi untuk mengontrol rasio gigi pada transmisi. Motor stepper ini mengontrol valve bodi untuk mengubah aliran ke oli ke puli variator depan dan belakang, sehingga mengubah rasio gigi. Dan yang keenam yaitu ada sensor kecepatan, di mana sensor kecepatan ini berfungsi untuk mengatur kecepatan kendaraan. Dengan sensor ini memberikan sinyal kepada ICE atau Engine Control Module untuk mengubah rasio gigi pada transmisi. Yang ketujuh ada yang dinamakan komponen ECU atau kita bisa disebut Electronic Control Unit. ECU adalah komponen elektronik pada sistem CVT yang berfungsi untuk mengontrol semua komponen elektronik pada sistem CVT, termasuk stepper motor dan valve body. Komponen ini juga menerima sinyal dari sensor kecepatan dan memberikan sinyal kepada solenoid di valve body untuk mengatur aliran oli ke puli variator depan dan belakang, sehingga mengubah rasio gigi secara otomatis. Dan yang kedelapan yaitu ada torque converter, adalah komponen yang berfungsi untuk mentransfer tenaga dari mesin ke transmisi. Bagian ini bekerja dengan prinsip aliran fluida yang menghubungkan antara mesin dan transmisi. Pada CVT mobil, torque converter digunakan untuk mentransfer tenaga dari mesin ke puli variator. Dan komponen yang kesembilan ada filter oli. Filter oli adalah komponen yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel-partikel kecil dari oli yang berada di dalam sistem CVT. Komponen CVT dan fungsinya membantu menjaga kualitas oli agar tetap bersih dan mencegah terjadinya kerusakan pada komponen CVT. Dan yang ke-10 ini ada namanya cooler oli. Atau cooler oli ini komponen yang berfungsi untuk mendinginkan oli yang beredar di dalam sistem CVT. Bagian ini membantu menjaga suhu oli agar tetap stabil, sehingga tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Suhu oli yang stabil membantu menjaga performa dan umur pakai komponen CVT. Dan yang ke-11 ada shift lock system. Shift lock system adalah sistem keamanan yang mengubah pengemudi untuk memindahkan tuas transmisi dari posisi parkir ke posisi gigi lainnya, kecuali saat pedal rem diinjak. Sistem ini berfungsi untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi dan yang tidak disengaja memindahkan tuas transmisi dari posisi parkir saat mobil sedang berhenti. Yang ke-12 ini ada komponen mode selektor. Komponen mode selektor adalah komponen yang memungkinkan pengemudi untuk memilih antara mode pengendalian manual atau otomatis pada sistem CVT. Komponen CVT mobil ini digunakan untuk memaksimalkan pengalaman berkendara dan memberikan kontrol yang lebih baik pada mobil dengan sistem CVT. Yang ke-13 ada komponen solenoid. Solenoid adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengontrol aliran oli pada sistem CVT mobil. Bagian CVT mobil ini akan menerima sinyal dari ECU dan menggerakkan valve body untuk mengatur aliran oli ke puli variator depan dan belakang, sehingga mengubah rasio gigi pada sistem CVT. Dan yang terakhir ada komponen namanya belt tensioner. Belt tensioner adalah komponen yang berfungsi untuk menjaga tegangan sabuk baja atau rantai pada sistem CVT mobil. Komponen ini membantu menjaga kinerja dan umur pakai sabuk baja atau rantai, sehingga menghindari terjadinya kerusakan atau kegagalan pada sistem transmisi CVT. Itulah komponen-komponen dari sistem CVT. Baik, materi selanjutnya yaitu tips berkendara dan perawatan tetap transmisi CVT. Di sini kita rangkum atau saya rangkum menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, berkendara dengan akselerasi secara halus.
di mana transmisi CVT memiliki prinsip kerja stepless atau bisa disebut tanpa langkah dengan desain kompak, yaitu dengan dua puli yang terhubung melalui sabuk baja. Untuk menjaga puli dan sabuk baja dalam kondisi prima, sebaiknya berkendara secara halus, khususnya saat berakselerasi. Yang kedua yaitu berkendara secara konstan, di mana berdasarkan kenyataan atau kenyamanan, transmisi CVT tidak hanya berakselerasi secara halus, sebaiknya dikombinasi dengan cara berkendara dengan kecepatan konstan atau tetap. Dan yang terakhir yaitu periksa rutin sabuk baja serta puli. Kendaraan dengan transmisi CVT sebaiknya melakukan pemeriksaan puli dan sabuk baja secara rutin di bengkel resmi. Tidak hanya itu, untuk menggunakan guni parts ketika melakukan pergantian suku cadang. Baik, selanjutnya yaitu cara kerja dari sistem transmisi CVT. Sistem transmisi CVT atau Continuity Variable Transmission bekerja dengan memanfaatkan dua puli yang berhubung oleh sabuk dan rantai, di mana diameter puli penggerak atau drive pulley dan puli yang digerakkan atau driven pulley dapat berubah-ubah secara otomatis. Saat berkendara berakselerasi, puli penggerak akan memperbesar diameternya, sementara puli yang digerakkan mengecil, dan sebaliknya saat deselerasi. Perubahan diameter ini memungkinkan rasio transmisi berubah secara kontinu atau tanpa perpindahan gigi yang terasa, sehingga menghasilkan akselerasi yang halus, konsumsi bahan bakar yang lebih efisien, dan performa mesin yang optimal dari berbagai kondisi kecepatan. Itulah cara kerja dari sistem CVT. Selanjutnya, thank you. Terima kasih kepada penonton yang sudah menyimak tentang pematerian hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan, perilaku, tingkah laku, ataupun gaya jelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.